Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit makalah mata kuliah studi manajemen pendidikan dan studi manajemen manajerial dari kelompok 8 yang berjudul Prinsip Etika dan Nilai Supervisi Pendidikan Islam. Di sini, supervisi dalam Islam itu berfungsi untuk membimbing guru agar profesional sekaligus berakhlak mulia. Di sini ada beberapa prinsip utamanya. Yang pertama ada keadilan atau al-adil. Kemudian ada keterbukaan atau transparansi. Kemudian ada kebersamaan atau kolaborasi. Contohnya itu seperti melibatkan guru dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Kemudian ada keberlanjutan. Di sini supervisi itu bukan hanya kegiatan sesaat aja, tetapi proses pembinaan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Dan yang terakhir itu ada kemandirian, membantu guru dalam berkembang agar mampu memperbaiki kinerja secara mandiri. Masuk pembahasan berikutnya, yaitu etika supervisi di era teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti LMS, aplikasi evaluasi, dan pemantauan digital itu dapat membawa kemudahan namun juga memiliki resiko. Tantangannya itu ada privasi data, supervisor harus menjaga kerahasiaan informasi, ada transparansi. Guru itu perlu mengetahui cara data yang dikumpulkan dan dipakai itu bagaimana. Kemudian ada keadilan digital. Algoritma atau aplikasi itu tidak boleh menimbulkan bias. Dan yang terakhir, tantangannya yaitu ada humanisasi. Teknologi itu jangan menghilangkan hubungan pembinaan yang manusiawi. Nilai Islam sebagai landasan. Di sini nilai-nilai Islamnya ada 4. Yang pertama ada amanah, ada sidik atau kejujuran, kemudian ada ihsan, dan ada syura, yaitu melibatkan guru dalam setiap kebijakan digital. Pembahasan berikutnya masuk ke integrasi nilai Islam dalam supervisi manajerial. Supervisi itu bukan hanya sekedar kontrol administratif, tetapi juga sebagai pembinaan karakter. Nilai-nilai utama dalam integrasi nilai Islam di supervisi manajerial itu ada ikhlas, amanah, ihsan, musyawarah, dan keadilan. Dari nilai-nilai tersebut itu dapat membawa dampak, yaitu membentuk budaya kerja Islami yang lebih disiplin, profesional, dan berakhlak. Untuk studi kasus dalam penerapan nilai Islam, di sini itu ada di contohnya, saya ambil contoh di MA Muhammadiyah Datarang. Contohnya seperti awalnya guru itu menganggap supervisi itu hanya sebagai administratif. Kemudian kepala sekolah itu menerapkan pendekatan ikhlas dan musyawarah. Kemudian tantangan etika dalam supervisi digital itu apa aja? Akses informasinya itu terbatas. Kalau di daerah terpencil kan kayak terbatas sekali gitu ya. Kalau untuk soal digital, solusinya apa? Yaitu platform digital. Kemudian kompetensi supervisor rendah. Solusinya yaitu bisa dengan pelatihan dan pengembangan. Kemudian ada keterbatasan sumber daya. Solusinya bisa dengan mengoptimalkan teknologi murah dan efisien. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman masyarakat bisa dengan mengadakan sosialisasi dan pengawasan partisipatif. Contoh penerapan nilai Islam, seperti keadilan. Supervisor itu dapat membimbing guru dengan niat memperbaiki, bukan hanya mencari kesalahannya saja. Kalau contoh dari keadilan itu evaluasi objektif tanpa favoritisme. Amanah, menjaga rahasia data guru dan melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu. Dan musyawarah. Kesimpulannya, supervisi pendidikan itu dalam pendidikan Islam harus berlandaskan dengan nilai-nilai moral dan spiritual seperti keadilan, amanah, ihsan, dan musyawarah. Di era digital sekarang ini, nilai-nilai ini semakin penting untuk menjaga etika, privasi, dan kemanusiaan dalam supervisi. Supervisi Islami itu bukan hanya sekedar alat kontrol, namun juga sebagai sarana pembinaan dan pemberdayaan guru. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.